Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik serta hidayah sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah yaitu sholat isya secara berjamaah dan nantinya disambung oleh yang Ramadan sholat tarawih. Mudah-mudahan berkatan para jemaah mulai dari rumah sampai masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholeh. Para jemaah sehat. Mudah-mudahan dari kita mulai awal bulan suci Ramadan sampai sekarang ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik dan bisa menambah beban timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita ini mengaku Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita ini Islam mulai lahir gak ngerti sholat. Bagaimana para jemaah? Kita ini kata Allah di dalam surat Toha ayat 124 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi para jemaah, ini Allah sih ngomong. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling itu bagaimana Pak Johan? Melengos. Dari apa? Dari peringatanku, yaitu apa? Bentuknya Al-Quran ini. Al-Quran sebagai Allah kita berpaling. Maka Allah akan membuat hati mereka itu dalam kehidupannya itu sempit. Kehidupan sehari-hari walaupun duitnya uangnya banyak, kaya raya, kalau tidak ingat kepada Allah dan dia itu hanya sekedar eling, ya saja. Bahkan Al-Quran yang ada di rumah masih bungkusan plastik. Tidak membaca Al-Quran dari kita mulai babi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita setiap hari sudah berbaiat diri dalam sholat kita 5 waktu. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berbaiat diri sesungguhnya hidup matiku ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tapi kalau mau Quran males, aras-arasan. Dalam Al-Quran itu hujan petunjuk. Kalau kita beli mobil ada buku petunjuknya. Beli apa saja harus ada buku petunjuknya. Kita ini sudah diberi Allah petunjuk. Betulnya Al-Quran melengos, berpaling. Maka kata Allah, menaksuruhum yaumal qiyamati a'ma. Besok pada hari kiamat akan dikumpulkan orang-orang yang enggak
dikei rezeki, diberi apa saja, tapi cuma memperhatikan peringatan-peringatan Allah malah berpaling, malah melenceng. Maka bisa dikumpulkan dalam keadaan buta. Protes orang-orang yang tadinya itu dalam hidupnya ini melihat, tapi kok besok pada hari kiamat buta. Dilanjutkan di dalam ayat 125. Wala rabbi liman hasabtani a'ma wa kuntu basira. Tuhanku, kenapa aku bangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu di dunia itu dalam keadaan bisa melihat. Hati-hati para jamaah. Kita ini tapi ini. Maka setiap hari usahakan baca Al-Quran. Karena apa? Tombolnya ini Al-Quran. Tombol hati 5 orang kami, 5 macam. 1, baca Al-Quran. Angin-angin samatan. Usahakan. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Baca. Kita berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Kita harus baca Al-Quran. Bila perlu dalam 1 bulan khatam. Kalau nggak bisa khatam, yang penting kita baca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Padahal 1 kebaikan antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan 1500 tahun. Hanya alif lam mim itu 3 huruf. Jadi dikalikan 10 jadi 30. Apalagi kalau kita ingin baca terus setiap hari. Maka para jamaah usahakan kita baca. Jangan sampai kita berbaik hati tapi tidak baca Al-Quran. Emang. Terus yang kedua, kita itu harus jujur dari segala hal, ucapan, perbuatan, semuanya harus jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yarda qaula zur." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, wa amala bi, bahkan dia itu melakukan, walaisa lillahi hajat fi ayyad'a ta'ama wa syaraba. Allah tidak butuh dengan menahan lapar dan dahaganya. Allah tidak butuh. Jadi kalau kita ini puasa masih mengucapkan perkataan-perkataan kotor, dusta, maka percuma. Rubba shaimin laisa min siyami al-ju'. Sebenarnya manusia pada bulan suci Ramadan itu berpuasanya dia beroleh lapar dan dahaga. Karena apa? Tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan keinginan-keinginannya yang jelek itu, tidak bisa menahan. Karena nafsu itu adalah senjatanya syaitan. Syaitan akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Kenapa? Setelah diusir oleh Allah, setan itu berjanji, aku akan mendatangi hamba-Mu dari depan, belakang, dari kanan dan samping. Sedikit sekali yang mau bersyukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kita hendaknya berbuat baik di mana saja, kapan saja. Harusnya itu motivasi kita itu harus berbuat baik kemana, kepada siapa saja. Gak peduli
beda alirannya, beda agamanya. Yang penting kita itu harus berbuat baik di mana saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, Anna Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqa yahdi ilal bahri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, orang yang benar itu akan menuju kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuju ke surga. Maka kita itu harus husnudon, jangan suudon. Walaupun kelihatan jangan, kita harus husnudon kepada siapa saja. Pasti dan pasti Allah akan memberikan hasil daripada kita itu berusaha untuk berbuat baik. Pasti usahakan kita kemana, di mana saja berbuat baik. Menolong gak usah pamrih, memberi gak usah pamrih, kemana saja. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang biasanya berbuat baik, maka di sisi Allah akan dia disebut orang yang benar, siddiqun. Dan barang siapa berbuat atau berkata jelek, bainal kadhiba yahdi ilal fujur, bainal fujur yahdi ilal nar. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka dia menuju kepada, barang siapa yang berbuat atau berdusta, dia akan menuju kepada kejelekan. Bainal fujur yahdi ilal nar. Dan barang siapa yang berbuat jelek akan menuju ke neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah, monggo kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan merasa dirinya aku pintar, aku lebih baik. Karena apa? Setan itu disuruh oleh Allah, sujudlah kepada Adam. Gak mau sujud. Karena apa? Sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun lisan, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati, jangan sampai kita ini berbuat seperti ini, meremehkan manusia, menolak kebenaran. Sudah benar ini gak percaya, dan senengannya meremehkan manusia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.